Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita lanjutkan satu kajian iman dalam kajian teori Qaulul Ulama. Itulah yang diajarkan oleh para ulama Nahdlatul Ulama kita untuk mengkaji ilmu pengetahuan melalui pendekatan Al-Quran. Yang kedua hadis. Yang ketiga ijma ulama atau disebut dengan Qaulul Ulama. Kajian Qaulul Ulama tidak bertentangan dengan hadis. Hadis tidak bertentangan dengan Al-Quran. Makin luas ilmu kajian seseorang kalau kita ngikuti Al-Quran. Iya, hadis iya. Qaulul Ulama juga menjadi kajian yang tidak terpisahkan. Karena kajian ulama itu memberikan kajian teknis, ya, kajian yang lebih rinci. Banyak Al-Quran bicara tentang iman, ayatnya begitu banyak. Itu cuman yang tadi yang disebutkan hanya sebagian. Hadis juga begitu banyak tentang iman, banyak. Qaulul Ulama juga begitu banyak yang disampaikan oleh para ulama. Saya cuman ingin menyampaikan dua kajian yang disampaikan oleh ulama besar. Beliau adalah seorang guru, kiai, ulama yang alamah, ulama yang karomah, ulama yang mujahid, ulama yang wara, ulama yang mu'allib, pengarang kitab, ulama yang al-aribillah, al-qutbur rabbani. Maka para ulama terdahulu ya memiliki karangan kitab yang luar biasa. Kalau di zaman sekarang menulis buku, kalau sekarang ya. Yang kedua adalah nulis jurnal. Itu dalam dunia kampus begitu ya. Maka langka orang yang hidup di zaman sekarang itu menjadi pengarang kitab. Karena sudah tidak punya kemampuan mengarang kitab, maka membaca kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama terdahulu. Itu sangat indah, yang merupakan petunjuk lebih lanjut dari hadis dan Al-Quran. Siapa antara lain? Pertama adalah Syekh Syekhona Khalil Bangkalan. Itu yang menyampaikan satu kajiannya tentang iman. Beliau menyebut arkanul imani, tentang rukun iman. Beliau menyampaikan, Syekhona Khalil Bangkalan, gurunya para ulama Jawa, beliau almarhum Al-Arif Billah. Beliau menyampaikan arkanul imani antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wal qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Redaksi yang disampaikan oleh Ki Khalil terakhir ditambahkan minallahi ta'ala. Semua itu yang ngatur Allah, kata beliau. Rukun iman, kata Ki Khalil Bangkalan, beliau menyampaikan arkanul imani. Arkanul imani antu'mina billah, yaitu yang pertama itu iman
iman kepada Allah, wa malaikatihi, iman kepada para malaikat Allah, wa kutubihi, dan kitab-kitab Allah, wa rusulihi, dan utusannya Allah, wal yaumil akhir, dan yakin iman pada akhir hari kiamat, wal qadri khairihi wa syarrihi, takdir baik dan buruknya dari Allah, minallahi ta'ala, Allah yang ngatur. Al-imanu an tu'mina billah, arkanul imani an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir wal qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Makin kuat, makin sempurna ilmu pengetahuan seseorang kalau mengkaji lebih lengkap. Yakin kepada Allah, Allah maha mendengar, Allah maha melihat, Allah maha menyaksikan, Allah yang menjawab setiap doa manusia. Bahkan Allah mendengar terhadap suara hati manusia. Yakin yang menciptakan alam semesta berupa seisinya ini Allah yang menciptakan. Dari tidak ada alam menjadi ada, itu Allah yang menciptakan. Allahu Rabbi, subhanallah. Yakin termasuk rezeki yang kita nikmati setiap saat, setiap hari dan malam, itu pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Ada rezeki yang memang dicari karena kita ada alam kasab, tapi juga ada rezeki yang datang tiba-tiba. Coba kita mampu melihat, itu kan sudah luar biasa. Itu sudah nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Yakin pada malaikat, maka inilah yang harus jadi kajian Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah di madrasah maupun sekolah. Iman kepada Allah, yakin kepada para malaikat dan kitab Allah, yakin pula kepada utusan Allah dan hari kiamat, takdir baik dan buruknya, semua itu yang ngatur Allah subhanahu wa ta'ala. Wajib manusia itu berikhtiar. Maka ada orang satu kasus, Bapak Ibu dan saudara-saudara, adik-adik remaja, ada seorang perempuan dengan berpakaian khusus, tidak seperti pakaian anak-anak Indonesia. Sepedanya macet, maka ditaruh di bengkel. Kata si bengkel, petugas servis sepeda itu, mohon maaf Ibu, sepedanya diparkir di sini untuk apa? Macet Pak. Oh ya, mau diperbaiki atau gimana? Itu tanya servis yang ada di bengkel itu. Ini betul kenyataan ini, ya. Ada orang yang masih cerita. Ini mau diservis atau gimana Ibu? Ya terserah Allah udah. Oh iya sudah, ya. Yang kedua tanya lagi, Ibu, karena bengkelnya banyak katanya ya. Ya, bengkelnya ada petugas sekian orang, sepeda yang macet juga begitu banyak servis. Ibu, ini mau diservis atau gimana? Atau kalau ada alat yang rusak mau diganti? Terserah Allah. Yang ketiga tanya lagi nih, Ibu, sepedanya mau diservis? Terserah Allah Pak. Kalau emang Allah itu menghidupkan sepeda saya atau diperbaiki, ya hidup atau enggak. Nah, ini dijawab sama petugas servis, ya kalau begitu semuanya terserah Allah Bu, silahkan sudah dibawa Bu, mudah-mudahan hidup sepedanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ini pemikiran yang keliru. Maka diservis dulu, diperbaiki, bismillah, setelah selesai bayar ongkosnya, ganti biayanya, begitu dihidupin, alhamdulillah mesin sudah hidup karena ditangani oleh orang-orang yang terampil yang bisa menghidupkan sepedanya. Ya begitu mestinya ya. Kalau
kajian almarhum Al-Arif Billah Ki Haji Muhammad Hasan Genggong dalam bentuk kajian iman berupa bait, ya, berupa syair. Imanuna bisittatin arkani, imanuna billahi bistiqani, wa bimalaikatihi wa kutbihi wa ruslihi wal yaumi akhiratihi wal qadri khairihi kadza wa syarrihi min rabbina khuluwihi wa murrihi. Ini kajian kitab yang dikarang oleh almarhum Al-Arif Billah Ki Haji Muhammad Hasan bin Syamsuddin bin Koiduddin. Beliau seorang ulama, almarhum Al-Arif Billah Al-Qutbur Rabbani, memberikan kajian iman dalam bentuk syair. Imanuna bisittatin arkani, imanuna billahi bistiqani, wa bimalaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumi akhiratihi wal qadri khairihi kadza wa syarrihi min rabbina khuluwihi wa murrihi. Yang beda itu di situ, yang paling tampak di kalimat akhir. Di kalimat akhir halus sekali, ya, dalam kajiannya, min rabbina khuluwihi wa murrihi. Maka di situ manis pahitnya semua itu Allah yang menentukan, ya. Manis pahitnya kehidupan manusia itu Allah yang menentukan. Contoh dalam konteks pertanian, ada seorang sewa tanah 1 hektar dikembangkan, beruntung lagi sewa lagi jadi 3 hektar, habis itu sewa lagi menjadi 5 hektar dengan modal begitu besar. Maka rupanya karena beruntung terus, dia lalu kejangkit penyakit sombong. Ditanya sama temannya, "Mas, Bang, jenengan sewa tanah dengan modal segitu besar kok beruntung terus, ya? Keberuntungannya luar biasa. Apa teorinya, Mas? Kuncinya apa?" Dia menjawab dengan sombong, "Saya memang minta kaya kepada Allah. Kalau nggak kaya, saya tidak mau sholat." "Oh gitu ya," kata temannya. "Iya, saya memang minta kaya kepada Allah. Kalau nggak kaya, saya tidak mau sholat." "Oh, kok begitu sih? Wong kamu santri," kata dia, ya, yang cerita itu. "Oh iya, memang harus begitu. Ikhtiar itu penting, memang berdoa ya, tapi saya sendiri berdoa kaya kepada Allah. Kalau nggak kaya, saya tidak mau sholat." Dalam proses hitungan bulan, tahun, tidak lama dari apa yang diucapkan, amblas habis. Modal yang masih ada sewa lagi, kemudian tanam lagi, amblas, sewa lagi, tanam lagi, amblas. Akhirnya apa yang didapat dari sekian tahun hilang dengan sendirinya. Itulah bagian kalau Allah sudah disampaikan hal seperti itu. Sombong itu musuhnya Allah. Yang berhak sombong hanyalah Allah. Yang berhak sombong adalah Allah. Manusia tidak berhak menyombongkan diri, karena semua keberuntungan, bahkan
kesusahan dalam kehidupan, itu semua Allah yang mengatur. Hadas yang benar adalah ketika masa keberuntungan, alhamdulillah kau maha kaya, alhamdulillah. Kalau belum sujud syukur. Ketika susah, astaghfirullahaladzim, ya Allah, kami berdoa kepadamu, ya Allah, kehidupan kami jauhkan dari kesusahan, jauhkan pula dari segala musibah yang kami tidak ingin semuanya. Yang kami inginkan adalah kasih, cinta, dan ridho-Mu, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan kita melalui kajian iman dalam kajian Al-Quran, kajian hadis, dan kajian qaulul ulama mendapatkan keberkahan, keselamatan, kasih, sayang, dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala.